Meninggalnya publik figur atau artis selalu menjadi sorotan publik. Beberapa artis memilih untuk dibakar hingga menjadi abu saat meninggal. Proses tersebut dikenal dengan kremasi. Kremasi yang disebut juga dengan pengabuan merupakan penghilangan jenazah manusia dengan cara membakarnya. Kremasi merupakan cara umat Hindu atau Buddha untuk melepas raga yang telah meninggal dunia. Meski begitu, banyak orang-orang terkenal dikremasi saat sudah meninggal. Hal ini menjadi bukti bahwa seiring waktu bukan hanya penganut Buddha atau Hindu yang menjalankan kremasi, tapi juga orang-orang dengan keyakinan lain. Lantas siapa saja mendiang artis yang jenazahnya dikremasi? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Jagat media sosial dihebohkan dengan meninggalnya Dali Wasing, suami dari Jennifer Koppen yang baru berusia 22 tahun. Dali meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Bali. Kepergian Dali meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, terutama bagi Jennifer Koppen. Kehilangan ini semakin terasa berat karena Dali juga meninggalkan putri yang masih kecil bernama Kamari Skewasing. Kehebohan juga belum berhenti sampai di situ. Pasalnya jenazah pria yang kerap dipanggil Papa Dali itu justru dikremasi padahal ia sudah menjadi mualaf. Proses kremasi Dali Wasing jadi pro kontra di kalangan netizen. Sebab ia diketahui sudah memutuskan untuk menjadi seorang muslim tepat 1 bulan sebelum menikahi Jennifer Koppen. Menanggapi hal tersebut, Jennifer Koppen akhirnya angkat bicara. Bersamaan dengan proses larung jenazah Dali yang sudah dikremasi di Pantai Lembeng, Jennifer menyampaikan alasan mengapa suaminya tidak dimakamkan menurut tata cara Islam. Dalam penjelasannya, Jennifer mengatakan jika itu adalah permintaan dari Dali sendiri. Meski dikremasi semasa hidup, Dali adalah orang yang banyak belajar tentang agama Islam. Sambil terisak, Jennifer mengakui kalau suaminya masih belum benar-benar memahami agama barunya. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang belum diketahui. Hal ini jugalah yang menurut Jennifer membuat Dali memberi wasiat untuk dimakamkan dengan cara kremasi. Kabar meninggalnya Laura Anna pada 15 Desember tahun 2021 lalu membuat rekan-rekan selebritis hingga publik tenggelam dalam duka. Sebelum meninggal, Laura Anna diketahui mengalami cedera sumsum tulang belakang yang membuat tubuhnya lumpuh sebagian. Cedera itu didapatnya dari kecelakaan lalu lintas pada Desember 2019 bersama sang kekasih Gaga Muhammad. Dari kejadian itu, Laura Anna juga mengalami gangguan mental serta keterbatasan aktivitas. Laura pun membawa kasus ini ke ranah hukum hingga Gaga Muhammad dipenjara. Sebelum meninggal, Laura menginginkan jasadnya untuk dikremasi. Jasad Laura Anna telah menjadi abu setelah dikremasi di Krematorium Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Proses kremasi yang berlangsung sekitar 4 jam itu menghasilkan 2 jenis abu, yaitu abu inti dan abu larung. Keluarga melarung abu Laura Anna di Pantai Ancol. Abu tersebut adalah abu peti dan kulit milik mendiang yang ditebarkan di laut lepas. Untuk abu inti, Amelia Adelenyi, ibunda Laura Anna, mengungkap membawanya ke rumah selama 40 hari kemudian baru disimpan di tempat khusus penyimpanan abu jenazah. Hengky Sulaiman. Hanya ada sedikit aktor sepuh yang masih aktif bermain film, salah satunya Hengky Sulaiman. Aktor berusia 78 tahun ini baru mundur dari dunia akting saat tubuhnya tak kuat melawan kanker usus yang diidapnya sejak Januari 2020. Demi fokus pada pengobatan penyakitnya, Hengky Sulaiman pamit dari sinetron terakhirnya Dunia Terbalik. Aktor sekaligus sutradara Hengky Sulaiman meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 di usia ke-78 setelah lama berjuang melawan penyakit kanker usus. Jenazah Hengky Sulaiman dikebumikan dengan cara dikremasi. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Hengky sendiri semasa hidup. Ia ingin jenazahnya dikremasi lalu dilarung ke laut. Aktor Ferdy Sulaiman yang juga merupakan anak Hengky Sulaiman mengatakan keputusan untuk mengkremasi itu adalah keinginan dari Hengky Sulaiman semasa hidup yang ingin abu jenazahnya juga dilarung ke laut. Ferdy mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa ayahnya itu ingin abu jenazahnya untuk dilarung ke laut saat wafat. Aktor sekaligus desainer ternama Robby Tumewu lahir di Bandung pada 4 Desember tahun 1953. Tidak hanya berprofesi sebagai desainer ternama, dirinya pun sukses tercatat sebagai aktor kawakan tanah air.
Kabar meninggalnya Robby Tumewu pada Senin tanggal 14 Januari tahun 2019 membawa duka bagi dunia hiburan tanah air. Robby Tumewu menderita stroke sejak tahun 2010. Tapi menurut sahabatnya Debbie Sahartian, aktor yang terkenal lewat Lenong Rumpi itu meninggal karena infeksi paru-paru. Robby Tumewu meninggal di usia yang ke-65 tahun. Keluarga Robby Tumewu memutuskan untuk melakukan kremasi terhadap jenazah almarhum. Rena Tumewu, kakak tertua Robby, mengungkapkan alasan mereka memilih mengkremasi adiknya karena Robby hidup sebatang kara membuat pihak keluarga memutuskan untuk mengkremasi Robby Tumewu. Menurut Rena, kremasi adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh keluarga mengingat 4 saudara Robby saat ini tinggal di luar negeri dan sulit untuk pulang ke Indonesia apalagi untuk menengok makam Robby. Chris Biantoro. Siapa yang tidak kenal dengan Chris Biantoro? Dia dikenal sebagai aktor, penyanyi dan pembawa acara senior yang begitu melekat di hati masyarakat. Pria kelahiran 17 Maret 1938 ini bisa disebut sebagai seniman serba bisa mulai dari seni peran, musik sampai pembawa acara dilakoninya. Di balik segala prestasinya, Chris menderita penyakit ginjal yang disembunyikannya dari para sahabat. Bahkan selama 40 tahun terakhir, Chris berjuang melawan penyakitnya ini tanpa patah semangat. Namun takdir berkata lain, Chris Biantoro berpulang pada usia 75 tahun tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 2013 lalu. Diungkapkan istri almarhum Chris Biantoro, Maria Nguyen Kim Dung, bahwa artis yang terkenal di era 70-an itu memiliki keinginan dikremasi bila dirinya meninggal dunia. Lebih lanjut dijelaskan Maria bahwa keinginan presenter yang terkenal lewat acara Dansa Yogdansa TVRI itu memang ingin jasadnya dikremasi agar tidak menyusahkan keluarga. Sesuai dengan pesan terakhirnya sebelum wafat, pria kelahiran Kedu 17 Maret 1938 itu memang meminta untuk dikremasi menggunakan baju veteran miliknya dan dilarung ke laut. Bondan Winarno. Mendiang pengulas makanan Bondan Winarno atau Pak Bondan tengah menjadi topik perbincangan hangat di media sosial X. Mereka mengenang sosoknya yang dinilai punya keunikan saat melakukan review. Bondan sendiri memiliki jargon andalan dalam mengulas makanan yakni maknyus. Selain itu, ia disebut mempunyai trik unik untuk memperkenalkan suatu kuliner tanpa membuat orang-orang tertuntut mencobanya. Presenter kuliner Bondan Haryo Winarno wafat dalam usia 67 tahun di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada tanggal 29 November tahun 2017. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa penyakit yang diderita pakar kuliner tersebut adalah diabetes. Ternyata di akun Instagram milik beliau terdapat kicauan Bondan Winarno pada Oktober 2017 lalu mengenai kelainan pada jantungnya. Sebelum sakit, Bondan memang sudah berpesan jika meninggal ingin dikremasi. Proses kremasi pakar kuliner Bondan Winarno dilakukan di Rumah Duka Krematorium Rumah Abu Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Jawa Barat. Proses kremasi jenazah untuk menjadi abu memang berlangsung cukup lama yakni kurang lebih 2-3 jam. Pihak keluarga pun sepertinya tidak akan melarung abu jenazah ke laut. Mereka lebih memilih disimpan di rumah abu atau dibawa pulang.